Assalamualaikum Untuk penjelasan. warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Senang sekali rasanya saya Sukmawati Ibrahim kembali hadir, tentunya dalam program acara Live Report. Dan seperti biasanya kita selalu hadir pukul 2 siang dan akan terhubung langsung dengan reporter Tribun Timur yang saat ini bertugas di lapangan. Dan sekarang kita juga sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada Muhammad Fadli Ali di sana yang akan melaporkan terkait gara-gara laman PPDB error Distrik Sulsel tambah waktu pendaftaran jalur zonasi sehari. Ya, Tribuners, seperti kita ketahui sebelumnya, untuk pendaftaran jalur zonasi ini hanya berlangsung seharusnya ya pada tanggal 16 hingga pada akan berlangsung sejak hari Senin kemarin ya, dan akan berlangsung sampai tanggal 16. Tapi kemudian karena adanya error di laman tersebut akhirnya diperpanjang, dan untuk bagaimana detailnya kita akan mendengarkan langsung laporan dari Muhammad Fadli Ali. Silakan. Ya, terima kasih rekan saya Sukmawati yang berada di studio mini Tribun Timur Jalan Cendrawasih. Ya, betul sekali Sukmawati bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang membawahi seluruh SMA, SMK, dan SLB di Sulawesi Selatan baru-baru ini telah membuka pendaftaran peserta didik baru PPDB untuk jalur SMA, SMK se-Sulawesi Selatan. Seperti diketahui bahwa per Senin kemarin atau tanggal 14 Juni 2021 ini untuk jalur SMA dan SMK reguler ini sudah dibuka pendaftaran di laman PPDB Sulsel. Dan pada saat hari pertama tanggal 14 itu terjadi hal teknis di mana laman tersebut sulit diakses oleh para calon peserta didik baru, sehingga beberapa masyarakat sulit bergabung dan Disdik mengakui adanya hal teknis atau hal gangguan teknis yang terjadi. Tadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, tentunya kami dari Tribun Timur mengikuti jumpa pers yang dilakukan oleh Distrik Sulsel, di mana dalam penjelasannya ada beberapa hal yang diungkapkan oleh Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin selengkapnya akan kita dengar hasil video wawancara yang sempat Tribun Timur rekam. Mungkin bisa disimak bersama. Juga dengan cepat dapat dilakukan penyelesaian masalah, dan kita memang menganut pola di sini bahwa kita selalu saja mempersiapkan diri mengantisipasi bahwa persoalan-persoalan yang akan kita hadapi itu pasti akan selalu ada. Bagaimanapun sistem ini telah kita siapkan dengan baik. Seperti yang kami sering sampaikan bahwa tahun 2021 ini PPDB kita coba upayakan untuk penyelenggaraannya bisa makin lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Ya, sebagai informasi awal kami sampaikan bahwa juknis yang kita susun pun itu telah melalui proses yang panjang. Ya, Pak Kabid, Bu Kabid, dan seluruh pihak terkait itu kita sudah melakukan berbagai kegiatan, baik itu melalui sosialisasi, melalui sosialisasi dari Permen, kemudian kita meminta masukan dari para stakeholder kita, para kepala sekolah, dan akhirnya sampai pada waktu tertentu kita bisa melahirkan juknis, dan kemudian juknis ini yang kita ajukan ke pemerintah provinsi untuk disusun, dibuatkan dalam bentuk diperkuat dengan pergub. Ya, jadi ini sekaligus menjawab mungkin juga pertanyaan yang banyak berkembang dengan teman-teman ya, bahwa kenapa pergubnya ketika itu belum selesai. Ya, ini harus dipaklumi bahwa memang itu berproses ya, berproses pergubnya. Jadi pergub ini baru mulai bisa diproses di kantor gubernur, di biro hukum, setelah juknis kita yang sudah disahkan, sudah tidak ada lagi, artinya meskipun ada celahnya kita sudah katakan oke, inilah yang kita jadikan sebagai pedoman, lalu kemudian ini yang diteruskan untuk dibuatkan pergubnya. Nah, proses pergub itu sendiri
tidak diselesaikan secara tersendiri di kantor gubernur, tapi itu juga harus dimintakan persetujuan di Kemendagri, dan proses-proses yang terjadi di Kemendagri pun itu tentu sama sekali di luar dari kewenangan yang ada di Disdik. Kita harus mengikuti prosedur kerja yang juga ada di sana. Tentu kami harus secara proaktif untuk menunggu kehadiran atau persetujuan dari kementerian. Sampai pada waktunya telah dilakukan persetujuan, baru kemudian berproses kembali di Biro Hukum untuk dibuatkan dan ditetapkan pergub. Alhamdulillah pergub ini sudah selesai dan itu sudah kita pegang untuk menjadi dasar kita, sehingga tidak ada lagi persoalan karena sudah ada permennya, sudah ada pergubnya, dan sudah ada juknisnya. Ya, tentu tugas kita berikutnya bagaimana mengawal agar juknis yang telah kita tetapkan. Ya, silahkan dilanjut Fadli. Iya, seperti itulah bagaimana penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, di mana dalam jumpa pers yang digelar di kantornya Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Pak Jofri menekankan bahwa ada beberapa memang kendala teknis, namun kami juga sempat merekam bagaimana penjelasan dari Ketua Panitia PPDB Provinsi Sulawesi Selatan untuk jalur reguler SMA dan SMK, di mana karena gangguan teknis di hari pertama tersebut, sehingga pihak panitia memperpanjang proses pendaftaran PPDB 2021 untuk jalur reguler SMA dan SMK, di mana penambahan waktu diberikan selama 1 hari, di mana tadi rekan Sukma juga telah menjelaskan bahwa sebenarnya untuk pendaftaran jalur zonasi untuk PPDB 2021 jalur reguler SMA dan SMK digelar 14 sampai 16 Juni 2021. Namun karena gangguan tersebut ditambah 1 hari, sehingga pada hari ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah baru pendaftaran jalur zonasi itu akan ditutup. Berikut penjelasan singkat dari Ketua Panitia PPDB Pemprov Sulsel 2021, yakni Pak Idrus MPD. Berikut hasil dan itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nah, kemarin ini ada beberapa kendala lagi. Kami sudah melakukan pertemuan dengan pihak teman-teman yang berkaitan dengan PPDB ini, mulai dari Dukcapil sampai dengan Dinas Sosial, Telkom, seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Selatan, bahwa kerjasama itu tetap ada ternyata ada beberapa sedikit yang ada di dalamnya. Antara lain setelah kita tahu bahwa ini tidak bisa dilakukan secara koneksi, ya maka data yang kami ambil adalah data cut-off ya, dan itu masih di server Telkom. Nah, ternyata masih ada sisa-sisa sedikit ini. Ada beberapa yang kalau dihitung nicknya masih ada yang belum tepat ya, dan kami untuk mengantisipasi itu kami sudah menyiapkan tim helpdesk yang ada di Jabat Dinas dan di Disdik, dan ada beberapa orang tua yang sempat sampai datang ke kami untuk memberikan mempertanyakan tentang adanya ketidakakuratan dalam membaca ya, dan itu diberikan solusi, dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik ya. Saya kira kemudian insya Allah sampai hari ini ya kami tunggu informasi tetap berjalan, dan sekedar informasi bahwa di yang melaksanakan
Kak Fadli, silahkan dilanjut. Iya, selain beberapa penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan dan tentunya Ketua Panitia PPDB 2021 untuk SMA dan SMK di Sulawesi Selatan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk seluruh calon peserta didik baru, bahwa ada beberapa jalur yang bisa dimasuki oleh calon peserta didik. Selain jalur zonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, dan ada jalur terkait peserta didik baru, mungkin anak buruh atau wali kelas. Nah, itu ada beberapa kota yang ditetapkan oleh distrik. Dan untuk SMA itu yang paling banyak adalah jalur zonasi dengan 75%. Sedangkan untuk jalur untuk SMK, jalur terbanyak itu dari jalur prestasi sekitar 70%. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu digarisbawahi, utamanya untuk distrik sendiri, karena ada beberapa orang tua siswa yang mendatangi help desk terkait kakak yang tidak bisa terkonfirmasi di data laman PPDB. Ini yang kemudian diterima aduan-aduan dari distrik Sulsel di kantornya. Jadi sampai saat ini masyarakat yang belum terdaftar di jalur-jalur via laman PPDB ini mendatangi kantor distrik di Jalan Perintis Kemerdekaan. Mereka mendapatkan penjelasan dari distrik terkait permasalahan yang dihadapi. Dan permasalahan yang terbanyak itu terkait tidak bisanya terakses nomor kartu keluarga, sehingga di sana ada dinas catatan sipil yang memberikan solusi bantuan dari pihak penyelenggara. Mungkin itu saja rekan Sukma di studio ini. Baik, Fadli, kalau terkait jalur zonasi yang saat ini sedang berlangsung dan nantinya akan ditutup pukul 17.00 WITA, tentu mungkin masyarakat tidak perlu berkecil hati karena tadi disampaikan bahwa masih ada jalur lain yang bisa menjadi alternatif. Nah, tadi juga disampaikan bahwa kendala terbanyak adalah terkait kartu keluarga. Nah, Fadli, mungkin bisa dijabarkan juga kepada Tribuners bagaimana dengan jalur afirmasi dan juga prestasi yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah nantinya juga mereka bisa berpotensi terkendala di kartu keluarga, atau pada proses ini para Tribuners, para calon peserta didik tidak perlu lagi menyiapkan kartu keluarga ketika mendaftar? Iya, betul, rekan Sukmawati, bahwa selain jalur zonasi, ada juga jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini distrik bekerja sama dengan dinas sosial. Jadi dinas sosial ini punya data tersendiri, khususnya mereka anak-anak yang kurang mampu, di mana mereka yang kurang mampu sudah terdata di data dinas sosial, yang kemudian akan diinterkoneksi dengan data-data di laman PPDB Sulsel, seperti jalur zonasi yang ada. Jadi bisa mendaftar via daring, di mana silakan buka laman resmi PPDB Sulsel 2021. Di sana ada beberapa jalur yang bisa dipilih dan ada jalur afirmasi di situ. Intinya data yang ada untuk jalur afirmasi ini itu bukan sama dinas catatan sipil lagi, tapi di dinas sosial. Jadi pada pendaftaran kali ini distrik Sulsel ini bekerja sama, telah melakukan MOU dengan dinas catatan sipil dan dinas sosial untuk terkait jalur prestasi sendiri. Semua ini tentunya bisa dilihat kalau lebih cenderung ke bagaimana prestasi-prestasi siswa yang telah ada. Jadi jalur prestasi ini bisa dilihat atau dibuktikan dengan adanya sertifikat
baik dalam skala daerah atau provinsi atau nasional bahkan internasional. Jadi untuk jalur prestasi sendiri untuk SMA itu ada 5% dan menutupi seluruh kota yang belum terisi. Jadi itu akan digelar di akhir di akhir Juni, dan SMK itu untuk jalur prestasi sangat besar kotanya, rekan Sukma. Karena untuk SMK ini jalur prestasi diterima sekitar 70% dari kota yang ada. Begitu, rekan Sukma. Baik, Fadli, terima kasih banyak atas laporan Anda tentunya bagi calon adik-adik, calon peserta didik SMA dan SMK. Semoga tentunya juga dengan dibukanya beberapa jalur menjadi alternatif terbaik untuk mendaftar di sekolah menengah atas ya, Tribuners. Dan untuk Saudara Fadli, terima kasih banyak atas laporannya. Sebentar lagi kita akan terhubung juga dengan reporter Tribun Timur yang ada di Kabupaten Wajo setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, Tribuners, sekarang kita sudah terhubung langsung dengan reporter Tribun Timur yang bertugas di Kabupaten Wajo, ada Hardiansyah Abdi Gunawan. Dan Hardiansyah akan melaporkan terkait residivis pencuri sapi ditangkap di Kabupaten Wajo. Lantas seperti apa lebih lengkapnya? Langsung saja Hardiansyah laporannya. Halo, selamat siang Tribuners. Saya Hardiansyah Abdi Gunawan, jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Wajo. Ya, pada belakangan hari ini pencurian sapi di Kabupaten Wajo cukup marak, apalagi menjelang Idul Adha. Dan baru-baru ini pada hari Senin kemarin, tim Resmo Polres Wajo baru saja menangkap salah satu residivis pencuri sapi yang kerap beraksi di Kabupaten Wajo. Pelaku sendiri adalah Andi Jamal, berusia 30 tahun dan berasal dari Kecamatan Ngajengala, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone. Ya, pelaku ditangkap di kediamannya. Pada hari Senin, lalu dibawa untuk penunjukan TKP. Tetapi pada saat tim Resmo Polres Wajo membawa Andi Jamal untuk penunjukan TKP, pelaku malah berusaha melarikan diri dan terpaksa polisi mengambil tindakan tegas dengan melumpuhkan yang bersangkutan. Seperti itu. Pelaku sendiri itu akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman sekitar 5 tahun penjara. Baik, Hardiansyah, kalau disampaikan tadi bahwa pelaku merupakan residivis ya, apakah memang sebelumnya juga dia telah melakukan kasus yang sama atau seperti apa? Ya seperti disampaikan Kapolres Wajo bahwa Andi Jamal ini adalah residivis pencuri sapi yang kerap beraksi lintas kabupaten, dan dia adalah dan jaringan Andi Jamal sendiri adalah komplotan, dan beberapa rekannya sudah lebih dulu diamankan di beberapa kabupaten, seperti ada satu rekannya yang telah diamankan di Kabupaten Baru karena pernah terlibat juga pencurian sapi,
Dan satu rekannya lagi di Kabupaten Wajo beberapa bulan lalu telah diamankan. Dan saat ini polisi juga masih memburu 2 rekan Andi Jamal yang masih berstatus DPO seperti itu. Baik, Hardiansyah, apakah ada penjelasan detail atau penjelasan lebih lengkap dari kepolisian setempat terkait kasus ini? Ya, terkait kronologi penangkapan Andi Jamal sendiri, berikut ada penjelasan dari Bapak Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Islam Amrullah. Penangkapan yang diduga residivis pelaku pencurian ternak di Kabupaten Wajo diawali dari laporan masyarakat tentang kehilangan ternak berupa sapi di wilayahnya. Dari pengembangan tersebut, kami melakukan penyelidikan dan akhirnya mendapatkan informasi seseorang yang diduga telah melakukan pencurian hewan ternak ini. Pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan, namun pada saat yang bersangkutan menunjukkan TKP tempat di mana yang bersangkutan melakukan pencurian, yang bersangkutan berusaha melarikan diri sehingga dilumpuhkan oleh Polres Wajo. Yang bersangkutan merupakan residivis yang baru keluar dari rutan, kemudian yang bersangkutan melakukan pencurian hewan ternak ini di 5 tempat yang berbeda, yaitu di Kecamatan Penrang, Kecamatan Takalala, Majauleng, dan Bola. Kemudian 1 unit traktor di Kecamatan Penrang. Kepadanya disangkakan pasal 363 dengan ancaman 5 tahun penjara. Ya, dengan tadi penjelasan dari Bapak Kapolres Wajo, dan Bapak Kapolres Wajo juga mengimbau kepada masyarakat, apalagi saat ini menjelang Idul Adha, bahwa kepada masyarakat untuk berhati-hati dan menjaga ternaknya dan jangan dilepas liarkan seperti itu. Baik, Bedi, terkait kasus ini, sebagaimana tadi disampaikan bahwasannya menjelang Idul Adha memang marak terjadi pencurian ternak khususnya sapi ya. Dan mungkin sudah terjadi beberapa kasus atau mungkin sudah ada juga data dari pihak kepolisian. Ada berapa kasus terkait penculikan sapi ini yang marak terjadi di Kabupaten Wajo? Ya, untuk kasus Andi Jamal sendiri dijelaskan tadi bahwa untuk di wilayah hukum Polres Wajo, Andi Jamal sendiri telah beraksi 5 kali bersama rekannya. Dan saat ini Polres Wajo masih melakukan penyelidikan beberapa kasus pencurian sapi di wilayah hukum Polres Wajo, meskipun tidak dijelaskan berapa jumlah kasus yang saat ini ditangani Polres Wajo. Baik, Bedi, apakah 5 kasus yang terjadi yang dilakukan oleh Andi Jamal ini dilakukan di tahun yang sama, di tahun 2021, atau itu tahun-tahun sebelumnya? Ya, berdasarkan catatan kepolisian bahwa Andi Jamal mulai beraksi di Kabupaten Wajo dari tahun 2018, 2019, 2020, dan ya terakhir tahun 2020 sebelum tertangkap. Lantas bagaimana kondisi Andi Jamal saat ini? Apakah dia sudah diamankan, sudah dimasukkan ke dalam sel, atau seperti apa tindak lanjut dari kasusnya, Bedi? Ya, setelah sempat dilumpuhkan, pelaku atas nama Andi Jamal sendiri sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Lamaduka Lasengkang sebelum pada akhirnya dibawa ke rutan Mapolres Wajo. Baik, Bedi, terima kasih banyak atas laporan Anda, dan buat Tribuners pastinya selalu untuk hati-hati untuknya dalam menjaga hewan ternak ya, karena tadi sudah disampaikan bahwasanya menjelang Idul Adha memang marak terjadi pencurian hewan ternak khususnya sapi. Baik, Tribuners, kita akan terhubung langsung dengan reporter Tribun Timur yang ada di Polewali Mandar, ada Hasan Basri. Tapi sebelum itu kita jeda dulu sejenak.
Baik, Tribuners, dan untuk berikutnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada Hasan Basri yang bertugas di Polewali Mandar. Dan Hasan Basri akan melaporkan terkait Kades Nepo Wonomulyo dinonaktifkan karena diduga terlibat kasus penyelewengan dana desa. Lantas bagaimana lebih lengkapnya? Langsung saja Hasan Basri, laporan Anda. Baik rekan semua, memang beberapa hari terakhir ini kami mendapatkan informasi bahwa salah seorang kepala desa di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar ini ada yang dinonaktifkan oleh kepala bagian dari Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Penonaktifan ini karena diduga ada kabar bahwa kepala desa yang bersangkutan ingin melakukan penyelewengan dana desa. Tapi sejauh ini belum diketahui berapa besar dana desa yang diseluruhkan, tetapi informasi kami dapat bahwa ada beberapa item kegiatan ini yang diduga fiktif. Dan setelah kami konfirmasi kepada Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar, sudah dibenarkan bahwa kepala desa tersebut dinonaktifkan untuk sementara. Dan untuk mengisi dari kekosongan kepala desa tersebut, dari pernyataan Andi Rusami, Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintah Desa, itu telah menunjuk salah seorang PLT dan sebelumnya menjabat sebagai sekretaris desa. Untuk lebih jelasnya, berikut mungkin ada video pernyataan dari Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Andi Rusami. Apa itu dan terkait masalah dana desa? Dana desa. Terus sejauh ini langkah penanganannya? Sejauh ini penanganannya sudah ditangani oleh inspektorat, cuman lagi-lagi koordinasi sama yang pihak yang terkait itu susah dihubungi. Jadi Tidak kooperatif berarti? ya begitulah. Ya. Mungkin sudah ditangani kejaksaan juga? Laporannya sudah masuk. Sudah masuk. Jadi yang ditunjuk sementara Pak menggantikan dia? Yang ditunjuk sekdesnya pejabat pelaksana harian. Pelaksana harian. Ini dana desa digelapkan atau bagaimana itu? Mungkin ada sedikit informasi didapat. Kalau dananya bagaimana itu yang karena saya juga tidak terlalu paham itu karena sudah bergulir saya masuk ya. Saya cuma hanya mendengar karena sudah ditangani inspektorat, sebenarnya bukan lagi PMD yang tangani, sekarang sudah masuk. Pengen ada penegasan ke desa-desa yang lain pun supaya ini tidak terjadi demikian? Sudah kami sampaikan karena kami sudah mengadakan rapat kerja sama rapat koordinasi dengan beberapa semua desa, dengan kami kemarin membagi 4 zona untuk menghindari kerumunan yang lebih banyak. Jadi kami sudah sampaikan untuk selalu berhati-hati dan selalu melengkapi administrasi pengelolaan desa. Sekedar tambahan untuk penonaktifan ini dilakukan oleh inspektorat dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai wujud untuk dari pembinaan karena sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa kepala desa bisa diberhentikan sementara apabila melanggar aturan yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Misalnya kepala desa dilakukan atau diberhentikan jika meninggal dunia, mengundurkan diri, dipidana, atau melanggar larangan. Sekedar tambahan juga bahwa saat ini kasus ini telah ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak Kejaksaan Negeri Polewali Mandar telah melakukan penyelidikan dan kepala desa yang bersangkutan sudah beberapa kali dipanggil, namun karena tidak ada di lokasi sehingga dinyatakan 2 kali ini sudah tidak kooperatif untuk menghadiri pemeriksaan. Begitu. Baik, terima kasih. Boleh disampaikan juga kepada Tribuners di mana lokasi dari atau di mana sekarang kepala desa yang diberhentikan tersebut? Apakah masih tetap di rumahnya atau sudah diamankan oleh pihak terkait? Ya, baik Suma. Informasi yang diperoleh dari kejaksaan bahwa oknum kepala desa tersebut itu sementara di luar daerah Sulawesi Barat. Kabar terakhir itu berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi baik, untuk memastikan, ya, silakan lanjut. Begitu.
Baik. Tapi untuk memastikan pihak kejaksaan akan mengecek ulang, Pak. Hasan Basri, terkait penyelewengan dana desa memang kerap terjadi ya, khususnya mungkin di sejumlah kabupaten ataupun kota, dan mungkin khusus di Polewali Mandar sendiri, apakah sebelumnya juga sudah pernah terjadi kasus serupa atau ini merupakan kasus untuk pertama kalinya di Polewali Mandar? Baik, Suma, untuk informasi yang kami dapat ini sebelumnya ini belum kami dapat bahwa apakah memang ada juga dugaan penyelenggara dana desa atau apa, tapi ini informasi pertama yang saya dapat adanya dugaan penyelenggara dana desa ini. Begitu, Suma. Baik, terima kasih Hasan Basri, dan untuk Tribuners kita tentunya berharap ya tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi di desa, karena kita tahu dana desa digunakan untuk bagaimana membangun desa tersebut agar lebih mandiri lagi, lebih maju lagi, dan masyarakatnya bisa lebih sejahtera, bukan untuk dimanfaatkan atau digunakan oleh oknum atau kepala desa yang menjabat. Dan untuk Hasan Basri, terima kasih banyak atas laporan Anda. Dan demikian untuk live on the spot pada kesempatan kali ini. Tadi juga kita sudah sama-sama mendengarkan laporan on the spot dari Muhammad Fadli Ali dan juga dari Hardiansyah Diwajo. Baik, Tribuners, tentunya karena mengingat sekarang masih situasi pandemi COVID-19 ya, angkanya pun semakin tinggi, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu pakai masker apabila sedang berada di tempat kerumunan, cuci tangannya, dan semoga kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Baik, saya Sukmawati Ibrahim pamit, dan sampai jumpa di live on the spot besok, dan tentunya akan hadir setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.